Mahalnya kebenaran. Proses kehidupan manusia merupakan perjalanan yang panjang, unik, rumit, dan sulit untuk dapat diselami. Karena kehidupan ini bukanlah semata-mata yang hanya kita lihat. Kehidupan ini tidaklah demikian, tetapi kehidupan ini ada yang lebih dari sekedar materi yang tampak oleh indera. Maka tidak sedikit bila kita menjumpai orang-orang yang berkecukupan materi, bahkan berlimpah-limpah, tetapi kehidupannya merasa tidak tenang dan bahagia, selalu resah, gelisah, khawatir, dan takut. Sebaliknya, mereka yang materinya kurang tercukupi, pasti merasa merana. Mengapa mereka merasa tidak tenang dan bahagia? Karena batinnya yang labil, tidak tenang, tidak dewasa, dan tidak bijak. Apa sesungguhnya kebutuhan batin itu? Kebutuhan batin tidak lain adalah dhamma atau kebenaran. Dhamma itu apa dan seperti apa? Dhamma adalah mustika atau permata ajaran Buddha yang memiliki 6 keistimewaan, yaitu yang telah sempurna dibabarkan atau diajarkan, berada sangat dekat, tidak lapuk atau usang oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dan dapat diselami oleh para bijaksana ke dalam batin masing-masing. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki permata dhamma yang sudah tentu mahal harganya? Tentu, untuk mendapatkan permata dhamma, kita harus membayarnya dengan mahal, penuh penghormatan, kegigihan, keuletan, dan lain sebagainya. Maka usaha yang harus kita lakukan adalah berusaha memadamkan kesenangan dan keinginan-keinginan yang rendah atau tanha, yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun dimanjakan, yang berupa hobi memancing, merebus atau menggoreng ikan, kepiting, kerang, udang, dan lain sebagainya. Suka meminum minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, judi, dan lain sebagainya. Memang untuk meninggalkan kesenangan yang sudah melekat dan mendarah daging sangat sulit untuk dilepaskan. Seperti seseorang yang sudah terbiasa tidur di kasur atau spring bed, kemudian tidur di lantai tanpa alas, ia akan sangat tersiksa. Demikian pula harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan permata dhamma. Kita merasa tersiksa untuk meninggalkan kesenangan, kesukaan, dan hobi-hobi kita. Untuk mendapatkan permata dhamma, kita harus berani mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta. Dalam pepatah Chinese dikatakan, waktu adalah uang. Tetapi dalam agama Buddha, waktu adalah dhamma. Kita biasanya mengorbankan waktu untuk bersenang-senang, menonton, menyanyi, nongkrong, dan gosip, serta lain sebagainya. Harusnya kita ke wihara, membaca buku-buku dhamma, meditasi, mendengarkan ceramah, dan berdiskusi dhamma. Maka keteguhan, keuletan, dan keberanian kita akan mendapatkan harta mulia yang tiada bandingnya di dunia. Keteguhan hati untuk menghindari ucapan, perbuatan, dan pikiran yang salah, dan senantiasa berusaha untuk melatih dan melakukan yang benar, itulah dhamma. Selalu bersikap rendah hati, tidak sombong, dan selalu mengembangkan kesabaran, bersikap manis dan senyum walaupun dicela, dimaki, dihina, bahkan mungkin dipukul, dan berusaha mengembangkan dan menyelami pengertian tentang hukum kesunyataan yang meliputi 4 kebenaran mulia, yaitu hukum tentang adanya duka atau penderitaan, sumber duka atau penderitaan, lenyapnya atau terhentinya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Itu adalah permata mulia.
Memahami hukum karma atau hukum perbuatan bahwa sesuai dengan benih yang kita tanam, demikian pula buah yang akan kita petik. Ia yang melakukan perbuatan kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Ia yang melakukan perbuatan jahat akan mengalami penderitaan. Dan mengerti adanya hukum sebab dan akibat atau paticca samuppada, bahwa adanya yang sekarang adalah akibat adanya yang lampau, dan yang sekarang akan menjadi sebab untuk yang akan datang. Dalam suatu waktu, Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada para siswanya dengan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan demikian, "Hiduplah pada saat sekarang, yang akan datang belum tiba, dan yang lalu sudah berlalu." Kalimat ini sangat realistis walaupun mungkin kita sangat sulit untuk merealisasikan. Maka karena itulah Dhamma menjadi sangat mahal harganya. Memang demikian, jika kita bersikap hidup pada saat sekarang, senantiasa berusaha melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat tanpa menghiraukan nanti, esok dan yang akan datang. Justru kita telah menyiapkan diri dengan baik dan matang untuk nanti, esok dan yang akan datang. Tetapi jika kita selalu dirundung oleh kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan dan ketakutan akan hari nanti, esok dan yang akan datang, secara tidak langsung kita telah menghancurkan masa depan kita sendiri. Dengan pengertian yang benar, kita dapat memiliki permata Dhamma. Untuk lebih memantapkan diri dalam menyelami Dhamma, di dalam Sutta Pitaka Sang Buddha menjelaskan ada 8 cara yang menandai apakah hal itu merupakan Dhamma dan Vinaya dan apakah bukan merupakan Dhamma dan Vinaya. Apabila suatu Dhamma bertujuan merangsang indria dan pikiran yang tidak membebaskan diri dari duka, tidak membuat puas dan bahagia dengan apa yang dimiliki, dan masih memiliki banyak keinginan, maka ini adalah bukan Dhamma dan Vinaya atau ajaran Sang Buddha. Tetapi apabila Dhamma ini adalah untuk tujuan mengurangi rangsangan indria-indria dan pikiran kita, membebaskan diri dari duka, tidak memupuk kilesa dan kekotoran batin, puas dengan sedikit, puas dan bahagia dengan apa yang telah diperoleh, hidup di tempat-tempat yang sunyi, jauh dari orang lain, usaha yang gigih dan semangat, mudah dirawat dan dibantu, maka ini adalah Dhamma dan Vinaya yang diajarkan oleh Sang Buddha. Hanya seseorang yang memiliki ketekunan, keteguhan, keuletan dan keberanian untuk berkorbanlah yang akan memperoleh mustika Dhamma yang nilai dan harganya tiada bandingnya. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dapat memiliki permata Dhamma yang akan membawa kebahagiaan dan kebebasan tertinggi atau Nibbana. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.